Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pelajaran hari ini dimulai, terlebih dahulu kita bersama membaca Ummul Quran. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah. Jangan lupa untuk selalu mencatat semua materi yang kita pelajari hari ini di buku tulis SKI. Jangan ada yang menulis di buku tulis lain ataupun di lembaran manapun. Kemudian bagi siswi yang belum mengumpulkan tugas, dimohon untuk segera mengumpulkan tugasnya. Untuk siswi yang tidak mondok, tugas bisa dikumpulkan melalui WA. Untuk siswi yang ada di pondok, tugas bisa dikumpulkan ke saya di kantor secepatnya. Nabi Muhammad SAW tiba di kota Madinah pada tahun 622 Masehi. Kehadiran Nabi Muhammad dan umat Islam di kota Madinah menandai zaman baru bagi perjalanan dakwah Islam. Umat Islam di kota Madinah tidak lagi banyak mendapat gangguan dari masyarakat kafir Quraisy karena mereka mendapat perlindungan dari penduduk Madinah yang muslim. Hijrah Nabi Muhammad SAW merupakan cara membangun masyarakat baru sesuai dengan ajaran Islam. Selain perintah dari Allah Subhanahu wa taala, hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah karena masyarakat Madinah atau yang dulunya disebut dengan Yasrib, kabilah Aus dan Khazraj mengharapkan kedatangannya sesuai baiat mereka di Aqobah 1 dan Aqobah 2. Setelah datang ke Madinah, Nabi Muhammad kemudian menentukan langkah-langkah utama dalam rangka membangun masyarakat baru. Adapun langkah Nabi tersebut adalah yang pertama, pembangunan masjid sebagai pusat dakwah. Langkah pertama yang dilakukan Nabi Muhammad setibanya di Yasrib adalah membangun masjid. Masjid yang pertama kali dibangun adalah Masjid Nabawi. Tujuan Nabi Muhammad SAW membangun masjid bukan hanya untuk menyediakan tempat sholat, tetapi juga untuk kepentingan lainnya. Fungsi masjid bermacam-macam, diantaranya untuk tempat belajar, tempat bermusyawarah, kemudian tempat pengobatan, tempat pusat kegiatan dakwah, dan masih banyak yang lainnya. Langkah yang kedua adalah mempersaudarakan kaum muslimin. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika tiba di Madinah adalah mempersatukan dalam ikatan persaudaraan kaum muslimin yang berasal dari Mekah atau yang dikenal dengan kaum muhajirin dengan kaum yang asli penduduk Madinah atau yang dikenal dengan kaum Ansor. Dengan persaudaraan tersebut, Nabi Muhammad SAW telah menciptakan suatu persaudaraan baru, yaitu persaudaraan berdasarkan iman atau agama, yang menggantikan persaudaraan yang berdasarkan darah. Nah, perbedaan dari kaum muhajirin dan kaum ansor adalah kaum muhajirin yaitu kaum muslimin yang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Sedangkan kaum ansor yaitu kaum muslimin Madinah yang menerima kedatangan kaum muhajirin dan memberikan pertolongan kepada mereka. Langkah yang ketiga yaitu mengadakan perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah yang dikenal dengan Piagam Madinah. Piagam ini merupakan sebuah bukti bagaimana Islam itu sangat mengayomi semua umat manusia, termasuk non-muslim sekalipun. Karena Islam memang merupakan agama yang rahmatal lil alamin. Dan piagam ini membuat
posisi Nabi Muhammad SAW semakin tinggi dan dihormati di semua lapisan masyarakat. Jika ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan lewat musyawarah, maka diserahkan kepada keadilan dan kebijaksanaan Nabi. Kondisi tersebut menunjukkan beliau menjadi pemimpin tertinggi di Madinah dan berhak membuat peraturan, baik untuk kepentingan sosial maupun untuk kepentingan negara. Langkah-langkah Nabi Muhammad SAW membangun perekonomian masyarakat di Madinah. Langkah tersebut yang pertama adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Jadi persaudaraan mereka ini berlandaskan iman, bukan persaudaraan berlandaskan darah. Sehingga kaum Ansor dapat menjamin dan membantu saudaranya, kaum Muhajirin, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Langkah yang kedua yaitu menempatkan orang-orang fakir miskin yang tidak punya tempat tinggal di masjid. Mereka itu dikenal dengan ahlus suffah, yaitu orang-orang miskin atau sedang menuntut ilmu dan tinggal di laman masjid. Langkah yang ketiga adalah bekerja sama dengan kaum Ansor menciptakan lapangan pekerjaan bagi kaum Muhajirin. Karena kaum Muhajirin ini tidak mau menjadi beban bagi kaum Ansor, sehingga adanya lapangan kerja memberikan mereka untuk memperoleh nafkah dengan hasil keringat mereka sendiri. Langkah keempat adalah Nabi Muhammad SAW menganjurkan bagi kaum Muhajirin yang mempunyai pengalaman dagang dan modal itu bekerja sebagai pedagang. Nah, anjuran ini sesuai dengan profesi kaum Muhajirin ketika mereka tinggal di kota Mekah. Langkah yang kelima yaitu bagi kaum Muhajirin yang tidak punya modal, Nabi Muhammad SAW menganjurkan mereka ini untuk bekerja sebagai petani. Karena Madinah ini dikenal dengan tanahnya yang subur dan memiliki hasil pertanian yang bagus, terutama buah kurma dengan berbagai jenisnya. Langkah keenam adalah setelah menerima perintah zakat, pembinaan perekonomian umat Islam lebih mendapat perhatian. Nabi Muhammad SAW mengefektifkan zakat dan memperkuat jalinan antara pemberi zakat dan penerima zakat. Kemudian langkah yang ketujuh yaitu mengupayakan pembangunan pasar di Madinah. Jadi selama tinggal di Madinah, Nabi Muhammad SAW ini menjalankan pembangunan pada semua aspek, tidak hanya berkaitan dengan akhlak dan ibadah, namun juga aspek ekonomi. Pasar Madinah merupakan saksi sejarah upaya Rasulullah SAW membangun ekonomi umat. Pasar ini dibangun sendiri oleh Rasulullah SAW yang hingga saat ini masih beroperasi. Baik anak-anak, jangan lupa untuk selalu mencatat apa yang kita pelajari hari ini. Dicatat di buku tulis masing-masing. Cukup sekian pelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.